ulama adalah jilla, para kiai, kiai, para sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tamu undangan, semuanya yang kita takdimi, yang kita hormati. Founder dari Bintoro Indah Group, Mas Abdul Khalid, saya doakan beliau gak hafal Jalil, karena kalau beliau sampai qala ta'ala qala Nabi bisa menggeser posisi saya. Ya sampeyan ceramahnya cukup kayak dulu aja mas, nggak usah qala ta'ala, nggak usah qala Nabi. Andaikan tadi beliau nyampein dalil qala ta'ala qala Nabi, saya pulang. Kenapa? Karena wilayah saya diserobot. Mudah-mudahan makin sukses. Sekaligus saya mengucapkan Dirgahayu Bintoro Indah Group yang ke-35. Semoga ke depan makin maslahah, makin manfaat, dan makin barokah untuk umat. Sokongan ini. Tim keamanan yang setia mengawal saya dari TNI, Polri, spesial sahabat-sahabat Banser, keren Banser Papua Selatan, terutama untuk Banser. Seluruh manajemen, karyawan-karyawati dari Bintoro Indah Group, semuanya yang saya cintai, yang saya hormati. Bapak Ibu, para jamaah, mohon keikhlasannya untuk sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan Mas Abdul Khalid dan Bintoro Indah Group, mudah-mudahan ke depan makin maju, makin sukses, diberikan kekuatan lahir batin untuk terus memberikan maslahah, manfaat, dan menjadi wasilah barokah untuk umat, terutama rondo-rondo. Maksudnya rondo sing tua mas, soalnya sing nom urusan saya. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Yang mantap, yang ikhlas, nanti kita baca suratul Fatihah pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti kita baca 11 kali. Apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita, dan hajat kebaikan panjenengan dengan penuh keyakinan nanti dimohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi sedih, resah, gelisah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi kekurangan segera diberikan kecukupan, yang lagi ruwet, macet, seret segera diberikan kelancaran, yang lagi ribet, padu, gegeran, tukaran segera diberikan kerukunan, yang lagi punya hutang segera diberikan kelunasan, yang lagi nunggu datangnya jodoh terbaik segera dipertemukan, yang lagi nunggu datangnya kematian semoga ketika waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah. Yang aminnya kenceng kayaknya berangkat duluan. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Jangan lupa nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka 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 nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan barokah. Keluarganya barokah. Rumah tangganya barokah. Putra putrinya barokah. Pekerjaannya barokah. Rezekinya barokah. Umurnya barokah. Umur yang banyak ibadahnya. Umur yang banyak kebaikannya. Umur yang banyak pahalanya. Meskipun umurnya pendek. Kok gak amin? Umur barokah itu gak harus panjang. Umur barokah itu meskipun pendek, tapi banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Umur panjang kalau ibadahnya sedikit, kebaikannya sedikit, pahalanya sedikit, itu umur gak barokah. Nah kalau umurnya panjang, pahalanya banyak, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, itu umur spesial, umur istimewa. Memang umur yang barokah itu nggak harus panjang, yang penting mentes. Meskipun pendek, tapi banyak ibadahnya, banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Umur itu kayak dompet. Dompet yang baik itu bukan dompet yang panjang, tapi dompet yang banyak duitnya, betul? Gak mesti kok. Kadang dompet itu pendek, enggak, tapi isinya duit mentek-mentek, totolan api atos, enggak tapi atos. Oh no, dompet itu dowo melur 2 meter sampai nyampu ikan sate, tapi nggak ada duitnya. Loh isinya cuma 100 perak, 100 rupiah, habis dipakai keroan tadi malam. Apa gunanya ini? Coba tanyakan yang perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbak, seneng mana? Ndek atos karo dowo telur. Oh dowo atos. Oh berarti senenganmu tak listrik. Tolong dijawab ya. Misalnya sampean anda ini dikasih pilihan hidup di dunia ini, milih umur pendek atau umur panjang. Coba jauh modelku pokoknya orang duwe kepinginan ketara pegelen dadi wong larat. Halo, misalnya sampean boleh bisa pilih dikasih umur pendek atau umur panjang. Panjang ya, misalnya keturutan umur panjang, pengennya sampean berapa? 100 tahun kurang? 150 tahun kurang? 200? Masa gak susah? Ya udah 200 tahun. Sekarang saya tanya, misalnya anda, bapak ibu, adik-adik, bapak, mas-mas, sampean misalnya bisa berumur panjang sampai 200 tahun, mau ngapain? Hah? Sopo ngomong rabi mana? Apa yo iso? Usaha 10 tahun itu mau kabeh. Kalau dipikir-pikir manusia ini aneh. Rata-rata pengen umurnya panjang. Kalau perlu enggak mati-mati. Padahal enaknya umur terlalu panjang itu apa sih? Sama jawab apa dong? Menurut kabar ini orang yang umurnya panjang sampai tua itu enaknya apa sih? Coba tidur
udah nggak bisa nyenyak, balik lilir, perkara beser, makan udah nggak enak. Makanya wong Jawa nek ngarani gerah segere karek arang-arang, kumpul bojo wis sepo kabeh. Ya kadang wis gak iso nang wis tuwa. Diulik-ulik terus ora iso utek babar bisa. Lho rata-rata kok wis ora ono to. Turu ra iso tanek, mlaku ra iso jejeg, mangan ra iso wareg, jejer bojo ra iso utek. Terus rata-rata kok pengen umur sampai panjang, padahal yang bisa dilakukan oleh orang yang tua banget, umurnya panjang banget itu apa sih? Coba, apa bedanya umur pendek dengan umur panjang? Orang yang umurnya panjang yo mati, yang umurnya pendek malah cepat. Maka hidup ini yang penting bukan panjang pendeknya umur. Yang penting bukan berapa panjang umur kita, berapa lama kita hidup di dunia, tapi prestasi kebaikan apa yang bisa kita raih dalam hidup ini itu jauh lebih penting daripada berapa panjang umur kita, berapa lama kita hidup di dunia. Banyak orang yang umurnya pendek tapi prestasi kebaikannya jauh mengalahkan orang-orang yang dikasih umur panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Rubba umrin ittasa'at amadu wa qallat andadu. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya. Enggak ngerti artinya gaya ngene. Kowe goblok macak goblok ngono. Wong goblok macak pinter bingung apa ceramah. Lo tahu nggak saya kenapa ceramah lihat sana, lihat sini? Itu pertama melihat kondisinya jamaah. Yang diceramah ini nih udah paham atau belum? Kalau kira-kira udah paham mayoritas, ya dilanjut keterangannya. Tapi kalau masih belum paham, oh berarti perlu diulang. Nah jamaah paham atau enggak itu dari sikapnya kita tahunya. Kalau udah paham, nah beda kalau paham. Nah itu tadi saya baru baca Arabnya itu. Padahal lo nggak ngerti. Ini jenis wong goblok macak pinter ini. Bingung ngomong. Yang itulah, mohon maaf, di sini yang di depan kan cowok-cowok semua. Ya yang di sini kan cewek-cewek semua. Beda banget. Saya itu kalau sesekali noleh ke kanan itu padang gitu. Biar padang. Tapi nyawa mereka sebeleren. Makanya izin kalau saya serong gitu. Izin mas paling. Sama nyongono buruk-buruk dia mengarah. Harusnya yang belakang itu yang hari-hari itu taruh di depan biar penceramah itu semangat. Nyawa lo buruk-buruk ini. Kalau masih ala Muhammad, banyak orang yang umurnya panjang tapi kebaikannya minim. Sebaliknya banyak orang yang umurnya pendek tapi tabungan pahala, prestasi-prestasi kebaikannya mengalahkan orang-orang yang umurnya panjang. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia itu nggak panjang-panjang amat umurnya, tapi karena jasa beliau untuk negeri ini sungguh luar biasa, sampai sekarang masih dikenal, masih terus didoakan, diteladani kepemimpinannya. Almarhum yang mendirikan Bintoro Indah Group nggak panjang-panjang amat, tapi karena jasa beliau sekarang Bintoro Group punya karyawan sekian, bisa nyantuni, bisa kasih, bisa bikin bakti-bakti sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Yang hebat itu almarhum pendiri. Nah, ini opo gak hebat biasa.
namanya siapa nggak bisa. Karek terus loh. Yang hebat itu almarhum pendiri. Ini dari belas. Ini dikatakan hebat nanti kalau bisa ngerintis sendiri. Oh no. Karek terus loh isopor iso. Nah, kalau nggak terima silakan tinggalkan tempat. Nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Mulai dewe terus tiket iso aku. Halo. Ini sengaja tak bikin kayak gini biar terpacu semangatnya. Artinya, beliau harus membuktikan bahwa saya dikasih amanah sama almarhum ayah saya. Saya harus bisa menjaga amanah ini. Jangan sampai nanti burung tikar. Menurut maksudnya, bro. Jasa beliau sungguh luar biasa sampai sekarang masih dikenal. Gitu loh. Raden Ajeng Kartini. Itu banyak yang tidak tahu bahwa nama beliau yang asli itu Harum. Namanya itu Harum. Taunya sampean kan R.A. Kartini. Asli ini nama beliau itu Harum. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Siapa namanya? Itu umur beliau nggak panjang. Beliau wafat di usia 24 tahun. Tapi karena beliau tokoh pergerakan, berjuang emansipasi wanita, sampai sekarang masih diajarkan di sekolah-sekolahan, sampai di anggota legislatif minta jatah kuota anggota legislatif perempuan. Saya beliau juga di Indonesia ini. Kalau bukan karena itu, ya mungkin dia nggak jadi wakil anggota dewan. Iya, umurnya beliau cuma 24 tahun, tapi sampai sekarang beliau menjadi pahlawan nasional, selalu dikenal, diteladani. Bung Karno, Raden Ajeng Kartini, fotonya dijual laris. Ayo coba fotomu. Ayo coba sampean foto terus gedeke, nanti gawane pasar. Ya suwe payu deh. Paling orang lihat ini sopo, kalau yang dapuran yang mentolong itu foto deh. Dapat apa lagi? Saya parkan musikil. Ini restoran kondi. Gak payu, mending fotoku. Kita ini di sini saya payu. Mending fotoku masih laku. Dipasang pinggir-pinggir jalan, bikin orang penasaran. Apa aja? Ini acaranya kapan, di mana? Pasti banyak yang penasaran, gitu loh. Nah kalau beliau fotonya di pinggir jalan, minta dicoblos. Maka beliau keluar fotonya itu 5 tahun sekali. Pokok mendekati pemilu, fotonya muncul. Selesai pemilu, hilang fotonya. Siapa nyuruh datang? Halo? Coba. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Umurnya cuma 34 tahun sudah wafat. Tapi jasanya untuk Indonesia sungguh luar biasa. Beliau menjadi pahlawan nasional. Umur cuma 34 tahun. Sampean umur bisa udah 50 tahun lebih, 60 tahun lebih. Pahlawan tingkat RT aja enggak. Nama Jenderal Sudirman monumental diabadikan jadi nama jalan utama, jalan protokol di hampir semua kota di Indonesia. Pasti ada nama jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo namamu. Bikin jenenge Gang Buntu itu kapan? Ayo Gang Buntu sebelah rumahmu itu kasih namamu Jalan Sukadi, Jalan Parno, Jalan Jumadi. Enggak payu. Halo. Makanya beliau nggak yakin mau bikin misalnya Khalid Indah Group, nggak yakin.
Makanya terus pinjem nama Demaknya, Demak Bintoro, ngambil keramatnya kerajaan Demak Bintoro. Coba ganti Holik Indah Group Rapayu. Ini jamaahnya mesti mikir, itu yang ngundang kok malah digojolki terus. Aku lo gak diundang, mereka gak khawatir kan. Perusahaan lain yang pengen ngundang aku banyak. Aku gak diundang lagi di Bintoro Indah Group gak masalah. Perusahaan lain banyak yang pengen ngundang. Ini ada untung-untungan karena Pemprov lagi ngundang terus dimanfaatin. Coba gak ada undangan dari Pemprov, terus undangan ke sini, gak kuat bayar. Gak apa-apa, saya gak diundang lagi, siap kamu boleh perusahaan lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah anda Gus Dur. Allah ya kamu, saya kayak gini itu udah bahasa saya. Kalau udah sering nonton Anza Channel, udah hafal udah. Termasuk beliau, Mas Holik ini fans saya. Jadi beliau udah hafal betul sama saya. Digojlok malah nyedulur. Nah ini bedanya Anza dengan penceramah lain. Roastingannya, gojlokannya itu ngangeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang pengusaha kaya raya tak roasting, apalagi pengusaha model gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayahnya Gus Dur. Allah yarham di Wahid Hashim. Itu umurnya juga nggak panjang, cuma 39 tahun. Beliau wafat dalam sebuah kecelakaan. 39 tahun sudah wafat. Tapi coba jasanya untuk Indonesia. Waktu umur beliau masih 22 tahun, beliau sudah termasuk salah satu panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ikut merumuskan Pancasila, menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Coba, umurnya baru 22 tahun waktu itu. Dan selama hidupnya menjadi ketua umum PBNU, pernah menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan sosial keagamaan terbesar di seluruh dunia. Beliau pernah menjadi menteri agama 2 kali. Umurnya cuma 30 tahun. Nah, makanya nama beliau juga diabadikan jadi nama lembaga-lembaga pendidikan, mulai RATK pakai nama Wahid Hashim, SDMI Wahid Hashim, banyak SMP MTS Wahid Hashim, SMA Aliyah Wahid Hashim, perguruan tinggi Wahid Hashim. Halo? Nah, maka sekali lagi yang penting bukan berapa panjang umur kita, berapa lama kita hidup di dunia, tapi prestasi apa yang bisa kita torehkan dalam hidup ini. Itu jauh lebih penting. Orang kok bawa umur, bawa timbang bawa dulu tentok lu. Orang dulu tentok gak mau manfaatnya. Makanya mudah-mudahan sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga benar-benar menjadi umur yang barokah. Kita yang hadir di sini punya harapan sama, punya cita-cita sama, punya keinginan sama. Harapan, cita-cita dan keinginan yang tertuang dalam doa yang sering kita baca. Banyak orang bilang itu doa sapu jagat. Itu doa langsung dari ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari siksa neraka. Itu doa yang luar biasa.
setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari doa itu. Berarti itu doa yang ngajari langsung Allah. Doa yang paling baik itu satu, doa dari Al-Quran. Itu doa paling afdal, doa paling utama, doa dari Al-Quran. Banyak ayat Quran yang isinya doa. Nanti sampean minta ijazah ke kiai-kiai. Doa-doa yang berasal dari ayat Al-Quran, termasuk ini tadi doa sapu jagat. Kan banyak doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu doa paling afdal. Berikutnya doa dari hadis Rasulullah SAW. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya doa yang diijazahkan oleh guru-guru. Nah setelah itu bahasa Arab sampean wis. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab loh ya. Tidak harus bahasa Arab. Doa itu memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan. Tidak harus bahasa Arab. Ini masyarakat kita itu banyak yang salah. Kayaknya yang berhak untuk doa itu hanya ustadz, ustadzah, kiai, kiai. Kalau orang Romaisi kayak gitu seakan-akan nggak berhak berdoa. Sehingga kalau di acara-acara seremonial itu yang doa selalu ustadz, kiai, seakan-akan doa itu hanya hanya para ustadz, para kiai, monopoli dari para ustadz dan para kiai. Siapapun punya hak yang sama dalam berdoa. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab, pakai bahasa apapun Allah ngerti. Sampai yang maksud ngomong bahasa Arab, ya nek bener, lah nek keliru malah gak karu-karuan. Anaknya ujian, pengen lulus nilainya bagus, karpet ngomong bahasa Arab, tapi keliru yang dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku tuh nek kok duwe isih. Ya anaknya lagi itu garap ujian tambah mencret. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, yang penting mintanya ke Allah. Paham? Paham? Jangan kan dulu, saya ini di samping ceramah, kalau di rumah juga ngurusi departemen persuhuan. Tapi macam-macam ya tamu nih, wakai ono-ono aja. Wes. Ayo kita ngaji tentang doa sapu jagat tadi. Ini merupakan harapan dan keinginan semua manusia. Pengen baik bahagia di dunia, baik bahagia di akhirat, dan terselamatkan dari siksa neraka. Semua ingin. Para jamaah, doa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan di dunia, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Coba kalau sampean saya ajak bicara dan berpikir tentang masa depan, kira-kira yang terlintas di hati, benak dan pikiran sampean, kira-kira masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? La haula wala quwwata illa billah. Mas Orek, karyawannya jenengan nih ganteng-ganteng ayu-ayu tapi on. Orang ditanya kayak gini aja kok gak jawab. Jamaah, halo Bapak Ibu semuanya. Misalnya Anda ini saya ajak bicara, ngomong dan berpikir tentang masa depan. Itu kira-kira yang sampean pikirkan masa depan sesudah mati apa masa depan sebelum mati? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Umumnya manusia itu jarang memikirkan masa depan akhirat, jarang memikirkan masa depan sesudah mati. Hidup itu lebih fokus kepada masa depan sebelum mati, masa depan di dunia. Rata-rata begitu. Ya betul kok. Coba, karyawan Bintoro Indah Group,
Sampean-sampean Anda kerja itu tujuannya, targetnya akhirat apa dunia? Oke, akhirat itu simbolnya pahala, dunia simbolnya harta. Akhirat simbolnya ganjaran, dunia simbolnya bayaran. Hidup sampean lebih fokus nyari ganjaran apa nyari bayaran? Coba, wes ngomong dua-duanya ini lambenya lecek. Itu mesti lambenya mengkhianati hatinya itu. Udah kita jujur-jujuran aja. Halo, lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Misalnya ada dua undangan, waktunya bersamaan, gak boleh diwakilkan, harus didatangi salah satu saja. Satu undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Mohon maaf, yang satu undangan untuk mendapatkan ganjaran. Undangan itu langsung dari Allah. Yang datang dapat ganjaran 27 derajat. Undangan sholat berjamaah ke masjid. Hayya 'alas shalah. Itu undangan langsung dari Allah. Yang datang dapat ganjaran 27 derajat. Satunya undangan dari DPR. Ya syukuran karena terpilih kembali jadi anggota dewan. Yang datang dapat bayaran 1 juta. Ayo, sampean pilih 27 derajat apa 1 juta? Ganjaran apa duit? Milih Allah apa DPR? Itu kita. Halo? Makanya kita disindir sama Allah. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Umumnya manusia lebih memilih kehidupan dunia, pada lupa bahwa wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih abadi. Tapi rata-rata orang itu malah memilih dunia. Diwangi kerja ndak karu-karuan polahe, maju mundur, netan ngulon ngalor, riwat, mondar, ngobat, loncat, mosak, morak, nibo, kalang, jungkir, gulung, wes sampai mengamalkan bukan hanya P4, P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang goyang kayingan pontang panting pantat panas tiga bekal perut perih pala musik beringas beringis pelirak pelirik perengak perengut pendelak pendelik pelorak pelorok penculak penculok terak brong perak prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak kemudian premi paketan bonus ceramah yang mahal yang model kayak gini. Itu dalam rangka nyari pahala apa nyari harta? Akhirat apa dunia? Ganjaran apa bayaran? Allah loh yang nyindir langsung. Halo? Saya ini segala sesuatu ukurannya duit kok. Betul? Sampai kesuksesan, keberhasilan itu ukurannya bukan iman, takwa, akhlakul karimah. Enggak. Tapi ukuran sukses berhasil itu adalah duit, harta. Coba, ada orang masih muda, umurnya gini lu masih 40-an, 40 sekian, udah punya perusahaan, walaupun warisan, udah punya karyawan, udah bisa mengembangkan usaha ini. Semua orang bilang, Pak Khalid sukses. Gitu. Tapi coba, ada orang makin tua, makin rajin ibadahnya, makin rajin ngajinya, makin rajin zikirnya, makin rajin sholat jamaahnya, nggak pulang-pulang dari masjid. Nggak ada yang bilang kakek itu sukses, nggak ada. Malah dirasani baik orang mulai ke masjid ini koran-koran ini harus kerosonnya sampai mati ya. Betul?
berhasil sukses sekarang itu asal dia kaya raya, banyak duit, banyak harta, semua bilang sukses. Walaupun mohon maaf ilmunya rendah, imannya lemah, akhlakul karimahnya bobrok, asal dia banyak duit, asal dia kaya raya, semua orang bilang sukses. Alim, pinter, imannya kuat, akhlaknya bagus, kok melarang miskin, orang kajen, orang gopen. Betul? Saya ngomong betul bukan tapi melarang. Itu kan pelampiasan. Makanya jangan heran segala sesuatu sekarang ukurannya duit. Betul? Pilihan kepala desa, pilihan lurah, yang milih calon yang ngasih, pilihan anggota legislatif, DPRD, DPR, yang milih calon yang ngasih. Makanya saudara sama duit lebih berat. Buler kalau duit pilih. Ngerawat anak-an wong karo ngerawat anak-an duit, luwih seneng ngerawat anak-an. Memang iya kok sekarang ya gitu. Itu standar. Masya Allah di Jawa ya mungkin Papua ya sama. Izin ibu izin. Loh, calon legislatif. Siapapun ini calon ini kan bisa di nol. Hei, woi, profesor karo wong gending suarane bodoh. Yang penting ada duitnya. Begitu. Nah ini yang harus kita berantas. Baik kapan-kapan tak terang udah dibilang kene. Nah, sekarang memang standarnya itu. Orang sekarang itu standarnya itu. Ya Allah ya Karim, baluk sirunal hayatan dunia. Ayo, itu ibu yang ibu bapak misalnya punya anak perempuan, udah perawan, dilamar dua cowok, yang lamar sama-sama ganteng, gagah, atletis, tinggi besar, kulitnya sama untu-untunya. Yang satu ini cowoknya pinter nyari pahala, pinter golek ganjaran, wah lulusan pondok pesantren, sholih, ahli ibadah, akhlaknya apik, apal Quran, tapi melarat, kismin. Miskin ini tak dure saya, ini sore miskin, kismin. Soleh tapi melarat. Satunya jangankan ngaji, sholat aja enggak. Cuma KTP-nya yang Islam, enggak sholat tapi kaya raya, sugih. Nah itu Pak yang dipilih. Jadi mantu kira-kira yang melarat apa yang sugih? Suruhku kelakuan. Memang itu kita itu memang seperti itu. Ya betul, saya lagi ngaku. Ada maaf satu lagi sebuah testis yang merupakan realisasi simbolik. Ngerti pora ya kamu ngomongin ini kan? Kita orang ngerti. Sorry, jadi yang diomongin kan SDM-nya terlalu rendah. Yang tersinggung naik sampai naik SDM-nya dhuwur, kowe wis dadi pimpinan perusahaan kowe. Kowe mulane saiki pancen dadi buruh. Ya perkara SDM-mu rendah. Ini jenenge goblok tapi bangga ini. Dadak bro, ini bahasa akrab saya. Tapi ya dipikir. Ya Allah. Makanya di sini pentingnya ilmu itu begini. Saya biasanya ngaji. Terus sudah. Realisasi simbolik ya apa ya? Dari ayat walal akhiratu khairul laka minal
sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu dibanding dunia. Dalam azan subuh itu ada satu kalimat yang apa namanya numpui sampean, apa as-sholatu khairum minan itu sebenarnya pukulan telak. Sholat itu lebih baik daripada kalau sampean kan kebalik, tidur lebih baik daripada itu. Ekspresi dari walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Sholat itu simbol akhirat, tidur itu simbol dunia. Makanya as-sholatu khairum minan, sholat lebih baik daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Sehingga kalau di Arab, Mekah, Madinah itu kalau mengumandangkan azan subuh pas kalimat as-sholatu khairum minan naum, itu as-sholat dibaca panjang, naum pendek. Ini mengisyaratkan bahwa sholatnya lebih panjang daripada tidurnya, sholatnya lebih banyak daripada tidurnya. Dari sholatnya itu akeh timbang turu nih. Makanya kalau baca gitu as-sholatu khairum minan naum, nah gitu. Nah, itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah aturannya ngomong kok makanya ngocok gitu adanya itu. Nah iya, as-sholatu khairum minan naum, sholat itu loh ya penting dulu. Jadi sholatnya suwe itu nulis dulu, sholatnya lama tidurnya sebentar. Nah di masyarakat kita kan kebalik. Kalau ada yang sholatnya pendek, naumnya kepanjangan. Besok ada nih orang yang cuma buku-buku. Coba besok masjidmu kalau subuh dengerin as-sholatu khairum minan naum. Sholatnya pendek, naumnya kepanjangan. Coba disuruh ngomong di video as-sholatu khairum minan naum. Nah itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Mulanya ojo kaget sing krungu kelon maneh. Nanti ngomong tuh. Coba kalau dengar seruan as-sholatu khairum minan naum, masyarakat sini lebih banyak mana yang pergi jamaah ke masjid sama yang tidur? Berarti masjid-masjidmu itu kalau subuh akan diwong ini kalau cagain. Ayo lagi nang bantah kayak menang akhirat, ayo labireng lagi mau buka akhirat. Lambe lecek. Mohon maaf sehingga gini. Nanti sama tak kasih trik. Lihat terus gimana sikap kita yang benar sebagai seorang yang beriman. Nah kita harus bisa menyikapi akhirat dengan dunia secara adil, secara bijaksana. Bukan berarti kita nggak boleh nyari dunia. Islam bukan anti dunia, jangan salah ya. Islam bukan anti harta, bukan anti duit. Sopo sing ora seneng karo duit ini sopo. Dadi opo ae karo duit seneng. Jadi petani sama duit seneng. Jadi pedagang sama duit seneng. Jadi pegawai negeri sama duit. Jadi polisi sama duit. Jadi TNI sama duit. Jadi pejabat sama duit. Jadi DPR kalau sama duit,
jadi kiai. Islam bukan anti duit, bukan harta. Salah kalau orang bilang Islam anti duit, anti harta. Enggak, orang Islam itu malah harus kaya kok. Ekonomi harus kuat, harus kuat. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni yatim piatu, yang nyantuni fakir miskin, yang nyantuni janda-janda tua siapa? Tua mas, yang udah urusan rumah. Nah kalau umat Islam miskin semua, halo? Ada kewajiban zakat, siapa yang menunaikan? Orang yang miskin semua. Ada kewajiban ya, orang yang miskin semua kok. Ganteng on. Ada kewajiban haji, itu termasuk rukun Islam. Lah kalau orang Islam miskin semua, yang pergi haji siapa? Nggak ada. Makanya orang Islam itu harus kaya, harus kaya. Bukti, tidak ada satu ayat Quran atau satu hadis pun yang memerintahkan orang mukmin untuk menerima zakat, menerima sedekah. Gak ada perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Gak ada. Kalau ada, tunjukkan saya di Quran surat apa, ayat berapa. Nanti tak sebar ke seluruh dunia. Yang ada itu perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat, perintah berinfak, perintah bersedekah. Itu artinya kan isyarat agar kita itu jadi orang kaya. Mentalmu mental nerimo. Jaluk THR, jaluk tunjangan. Kerjane ora iso maksimal, kerjane ora apik, bayaran jaluk mundak, tunjangan jaluk tambah. Padahal kinerjane ora mundak apik. Kelakuane karyawan kene iki lak ngono. Boleh pakai bayarannya gak ditambah, tunjangan gak ditambah, ngajak demo. Opo? Buktikan kinerjamu dulu. Kalau kinerjamu bagus, halo, penjualan naik, produksi naik, semuanya naik, otomatis ini pimpinannya gak merem, mesti ditambah. Karena pimpinan ini juga butuh sampean. Kalau nggak ada sampean, ya perusahaan tidak kerja. Coba mogok masalah, puyeng dasar. Tetapi sampean juga butuh iki. Soalnya potongan orang dapat duit. Makanya itu dibelen, itu seimbang, betul. Buktikan kinerjamu bagus, pasti ini otomatis kalau pendapatan nambah, gaji karyawan nambah, tunjangan nambah, loh. Ini sebut. Dilanjut nomor betul nih. Kalau minta dilanjut, tolong diperhatikan. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, sekarang bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat. Nah, supaya bisa menyikapi dengan adil, halo, kita harus tahu karakter masing-masing. Dunia itu karakternya kayak apa, akhirat itu karakter dan sifatnya kayak apa. Sekali lagi, Islam bukan anti dunia. Zaman Rasulullah dulu ada orang itu yang nggak pulang-pulang dari masjid. Uripe masjid, sholat, i'tikaf, zikir wiridan, sholat, i'tikaf, zikir wiridan, sholat, i'tikaf, zikir wiridan. Dia udah gak mikir dunia sama sekali, gak mikir kerja, gak mikir duit, gak mikir apa-apa. Pokok fokus hidupnya akhirat. Sampai terkenal di kalangan masyarakat, huwa min ahlil jannah. Semua orang bilang itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Viral. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Karena ada sahabat yang matur, ya Rasulullah, ada orang yang udah hidupnya di masjid, hidupnya hanya betul-betul untuk Allah. Dia hanya sholat, i'tikaf, zikir, wiridan, sholat, i'tikaf, zikir, wiridan. Dia ahli surga ya Rasulullah. Terus Nabi bertanya, nah, dia punya keluarga apa enggak? Dia punya ya Rasulullah, dia punya istri, punya anak. Terus dia kerja apa? Enggak ada kerja, dia nggak mikir dunia, dia hanya fokus akhirat. Dan terus dia, istrinya, anak-anaknya makannya dari mana?
Nah ya kalau dikasih orang ya makan, kalau nggak dikasih orang ya tunggu ada orang yang ngasih. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, tanda kalau beliau nggak setuju, dan Rasulullah langsung marah. Wallahi antum khairun minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Laisa bi khiyarikum man tarakal akhirah lid dunya, man tarakal dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lid dunya. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat, atau sebaliknya meninggalkan akhirat demi mengejar dunia. Walakin man yusibuhuma, tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang meraih dua-duanya, ya dunia ya akhirat. Bukan berarti Islam itu anti duit. Salah kalau ada orang bilang kayak gitu. Anti itu lebih kiai itu semua kalau duit. Harta itu gini loh, kayak orang lagi berlayar di lautan. Ya mesti masa berlayar kok. Orang berlayar di lautan punya tujuan sampai ke Pantai Harapan. Itu dia agar bisa sampai Pantai Harapan yang menjadi tujuan, memang dia butuh air untuk minum, untuk masak, untuk perbekalan. Kalau nggak ada air, dia nggak bisa sampai tujuan, mungkin mati di perjalanan. Tapi jangan mentang-mentang butuh air, kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Maka yang terjadi, perahu ini akan terbalik. Bahasa Inggrisnya the nublet, the kelelep. Hidup di dunia ini memang butuh duit, butuh harta untuk mencapai Pantai Harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ridha Allah. Tapi jangan mentang-mentang butuh duit untuk bekal. Hidup kita dipenuhi dengan duit dan duit, harta dan harta. Ini ibarat perahu dipenuhi dengan air. Nublet hidupmu. Urip mulai mikir duit, nublet. Mikir gitu, mulai mikir gitu. Halo? Nah, terus gimana? Jadikan dunia ini hanya tujuan antara, sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Jangan salah, akhirat tujuan utama, dunia tujuan antara, sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan kebahagiaan akhirat sebagai target utamamu, tapi jangan lupakan dunia sebagai tujuan antaramu. Fid dunya hasanah adalah tangga untuk menggapai wafil akhirati hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kehormatan di dunia itu juga penting. Jadi wong yang dunia nek sugih itu harus diakui. Gengsinya di masyarakat juga tinggi. Woi, saya itu loh, maaf ya, ceramah kemana-mana, begitu datang, disambut panitia, disambut tim keamanan, jamaah pada histeris. Ya kok mobilku rodo apa? Oh iya mas. Coba saya datang pengajian pakai motor butut, ketemu banser disepar paling. Ini penting kok. Woi, paham orang tuh bisa ngomong. Tapi itu jangan jadikan sebagai tujuan utama. Oke, saya kasih gini. Dunia itu sifatnya mungkin iya, mungkin enggak. Itu dunia. Kalau akhirat sifatnya pasti. Saya ulang, dunia ini hanya kemungkinan, sedang akhirat adalah kepastian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, mulai sekarang sampai nanti sampean mati, itu nggak ada yang pasti. Makanya kita kalau mau apa-apa aja itu disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena ini masih mungkin, belum pasti. Halo? Kita nggak boleh dikit-dikit bilang pasti. Nggak boleh. Rasulullah aja bilang pasti ditegur sama Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad,
Jangan sekali-kali kau berkata aku besok akan mengerjakan ini, tapi bilang insya Allah, karena semua atas kehendak Allah. Kita nggak boleh bilang pasti-pasti, wong namanya dunia ini baru mungkin. Siapa yang berani memastikan? Ya, perusahaan ini pasti ke depan nanti akan menjadi lebih besar. Nggak boleh bilang gitu. Insya Allah. Besar apa nih? Ya, nah ini seminggu lagi mati. Ayo. Usahanya itu loh maksudnya. Paham apa orang ini kok? Insya Allah bulan depan saya mau haji. Insya Allah 4 bulan lagi saya mau umroh. Harus gitu. Kita nggak boleh bilang pasti. Karena di dunia ini nggak ada yang pasti. Apapun yang akan terjadi itu baru mungkin. Paham? Paham? Kadang kita merencanakan sesuatu udah mateng, gagal kok. Ada orang merencanakan mau pergi haji, udah semuanya dipenuhi, paspor, visa, pelunasan, udah tes kesehatan, lengkap persyaratan, berangkat hari H, udah nyampe bandara, tinggal naik pesawat, meninggal. Halo? Makanya bapak ibu kalau punya anak sekolah SD atau MI, anaknya pinter, ranking 1 terus, juara terus, tolong didoakan, mudah-mudahan lulus. Karena itu anak meskipun pinter mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, peringkat 1, ranking 1 terus, cerdas, jenius, belum tentu lulus. Boleh jadi setelah ujian akhir kelas 6 anakmu rekreasi keseret ombak mati. Yang sarjana, halo? Udah kuliah udah tuntas, skripsi udah selesai, didoakan mudah-mudahan sidot dari sarjana. Karena boleh jadi belum sempat diwisuda mati. Paham orang ini? Ada kok cowok sama cewek pacaran ini loh udah 16 tahun, itu belum tentu bisa jadi suami istri, betul? Ayo bapak-bapak yang sekarang udah punya istri, yang sekarang jadi istri sampean Pak, itu dulu nominasi keberapa Pak? Jujur? Pertama opo potonganmu? Gitu loh. Dunia ini gak ada yang pasti. Maaf banget. Kadang-kadang cowok cewek pacarannya udah 10 tahun. Wes ter podo irenge, sir podo kentire. Wong tua podo setujune. Ternyata udah jadi nikah, malah dirapikan samin. Atau misalnya sama-sama cinta. Oke, sama-sama cinta. Jadi nikah belum tentu bahagia. Padahal waktu pacaran kayaknya kita kan udah seia sekata, sehidup semati, sevisi semisi, semboyane. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Bisa nikah tapi belum tentu bahagia. Kadang-kadang nikmatnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, karena hukum bosan berlaku. Omongannya wes saru, nek gegeran seru. Suara lucu tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Lah piye wis ketekan untu, akhirnya pasang gigi palsu. Dijawab ngadep-adepan ababe mampu. Dengan ini dunia ini hanya mungkin, maaf, ada orang lama nggak punya rumah, dia pengen punya rumah, begitu bisa bikin rumah, jadi rumahnya baru pasang instalasi listrik, nyoba kesetrum, mati, belum sempat ditempati rumah. Pengen punya rumah lantai 4, iya 4 lantai rumahnya, begitu
belum jadi 4 lantai, besok malam rencana mau syukuran menempati rumah baru. Dia nyoba naik baru lantai 2, terpeleset jatuh mati. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Suguhi sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Kasihan dikit tensinya. Makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lah. Ginjalnya terserang, cuci darah seminggu 2 kali. Kasih minum manis minta ganti kan udah punya pabrik gula sendiri. Istri masih cantik, dia terkena disfungsi ereksi. Walaupun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri. Rencananya mau 5 kali, hanya kuat sekali, itu pun memaksakan diri. Halo, dunia kok. Itu dunia, gak ada yang pasti. Tapi kalau akhirat pasti, mati pasti. Ayo, sedia yang hadir siapa yang rencananya gak mati, angkat tangan. Ngacut, rencananya orang mati ngacut. Pasti mati itu. Waktunya aja yang kita nggak tahu, karena mati itu a mysterious problem. Pasti terjadinya, tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya. Saya akan mati, sampean juga akan mati. Kita nggak tahu siapa yang duluan. Mungkin duluan sampean, mungkin saya belakangan. Karena nggak tahu kita. Halo. Hidup lagi sesudah mati pasti. Alam barzakh, alam kubur pasti. Kalau nggak percaya silakan berangkat duluan. Orang sekarang ini kadang-kadang gitu kok kalau nanya yang gregetnya. Saya kalau ditanya kok pertanyaan yang greget ya, aku jawab dua greget ya mereka. Lo kiai ini ditakoni pertanyaan yang benar, jawabannya benar. Tapi pertanyaan yang nganyel ke, jawabannya menganyel ke. Kalau pertanyaannya menjengkelkan, jawabannya lebih menjengkelkan lagi. Nah, aku pernah ditanya, gimana hukumnya nikah lewat internet? Nggak jawab, nggak apa-apa. Berarti boleh, nggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, makan jimanya juga harus lewat internet. Dan caranya gimana, Pak? Download. Bah, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Yo, apa? Nah katanya kalau trompetnya ditiup itu berarti dunia hancur, tanda kiamat. Ya, jawab dulu. Dan dia nanya lagi, nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Aku jawab ya belum. Kalau ditiup ya kiamat. Ini saya nanya lagi, jengkelin pertanyaannya. Nah kalau gitu sekarang malaikat Israfil tugasnya apa dong? Nganggur berarti. Kita jawab, ya enggak, malaikat Israfil saya ini ngeresiin trompetnya. Nah ini kalau nggak dibersihin, nah nanti karatan dia ya. Nah kalau trompet karatan, kiamat ada instruksi Israfil tiup trompetnya. Bunyi seberapa? Ayo. Berarti kiamatnya mau seberapa? Nah pertanyaan ini nganyel ke jawabannya nganyel ke mana? Ngono sih takon. Apa? Orang apa namanya tasyik ngantar jenazah ke kuburan. Itu yang benar jalannya di depan mayatnya apa di belakang mayatnya? Gergetnya kita jawab sakarmu. Yang penting mayatnya orang bumi ida-ida. Ya Allah, orang wis aneh-aneh kok. Wes. Nyampe mana tadi ya? Aku sampai lupa. Nah, itu ada yang nanya lagi gini. Nah itu kenapa itu orang